Kita akan lanjut kepada materi subbab 6.3 dan 6.4 terkait permutasi dan kombinasi juga koefisien binomial. Saya rasa materi ini sudah pernah teman-teman dapatkan sebelumnya ya, waktu teman-teman SMP atau SMA gitu ya. Jadi materi ini mungkin sekedar pengulangan, dan mungkin karena ini masuk ke dalam kuliah jadi penyampaiannya terkesan sedikit berbeda gitu ya. Nanti teman-teman bisa bandingkan lah dengan waktu teman-teman dapat sebelumnya gitu ya. Nah, berikut kita akan masuk kepada definisi yang pertama, yaitu permutasi. Nah, permutasi dari suatu himpunan dengan objek yang berbeda gitu ya. Nah, itu adalah pengaturan suatu objek dengan memperhatikan urutan. Ingat ya, inti dari permutasi itu adalah pengaturan dengan memperhatikan urutan. Nah, kalau Anda mengatur 4 R unsur dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan, maka dinamakan permutasi R. Nah, kalau himpunannya ada sebanyak N, maka permutasi R itu kalau himpunannya ada sebanyak N, maka permutasinya dinotasikan dengan Pn, R gitu ya. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah pernah dapat seperti ini gitu ya. Cuman di sini diberikan definisi yang lebih jelas daripada yang sudah teman-teman dapat sebelumnya. Gitu ya. Kita masuk ke contoh. Di sini contoh dikasih dalam beberapa cara kita dapat memilih 3 dari 5 orang siswa untuk berdiri berjajar dan difoto gitu ya. Jadi teman-teman mau foto gitu ya, mau foto ada 5 orang gitu ya. Misalkan ini si A, terus nanti ada lagi si B, terus ada lagi si C gitu ya, ada lagi si D, dan ada juga si E gitu ya. Nah, terus dari ke 5 orang ini mau dipilih 3 orang gitu ya untuk foto sejajar gitu ya, posisinya sejajar. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyaknya cara gitu ya untuk memilih 3 dari 5 orang supaya mereka bisa foto gitu ya. Nah, tinggal kita lihat ya, kalau di penjelasan di situ teman-teman bisa baca sendiri. Nah, itu kita misalkan kita tentukan dulu posisi yang dari kiri, tengah, dan kanan begitu ya. Nah, kita akan mengikuti aturan perkalian. Nah, sekarang kita pilih dulu, kira-kira untuk posisi kiri ini bisa ditempati oleh berapa orang? Karena ada 5 orang, berarti posisi ini bisa ditempati oleh berapa? Oleh salah satu dari 5 orang. Oke, setelah posisi ini sudah terisi, nah yang di sini kan tinggal 4 orang yang mungkin dipilih toh, berarti tinggal 4 orang. Dan yang terakhir di kanan tinggal 3 orang. Berarti berapa banyaknya cara? Tinggal gunakan aturan perkalian ya. 5 kali 4 kali 3, 20 kali 3, dapatnya berapa? Sama dengan 60 cara untuk memilih 3 orang dari 5 orang untuk berfoto gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Penjelasannya ada di jawabannya, teman-teman bisa baca sendiri ya, tapi sederhananya kayak begitu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, oke, kita ulang lagi. Nah, di situ ada sesuatu. Ingat ya, di situ memperhatikan urutan ya. Karena apa? Kalau teman-teman pilih misalkan orang A, B, dan C, gitu ya. Nah, posisi ini akan berbeda kalau teman-teman pilih C, B, dan A gitu ya. Hasilnya berbeda ya. Kalau yang ini di foto, A-nya di kanan, C-nya di kiri. Kalau yang di atas, A-nya di kiri, C-nya di kanan. Jadi itu berbeda. Oleh karena itu, kenapa ini menggunakan permutasi? Karena memperhatikan urutan. Begitu ya. Oke, terus juga dikasih contoh 3.3 gitu ya. Misalkan dikasih S itu ada 3 unsur, 1, 2, dan 3. Terus kemudian mau dicari nilai P32. Begitu ya. P32 artinya apa? Teman-teman mau mengatur 2 orang dari 3 orang yang ada. Itu ya, 2 unsur dari 3 unsur, bukan orang, sorry ya. 2 unsur dari 3 unsur dengan memperhatikan urutan. Itu ya, kita coba lagi. Kita punya himpunan 1, 2, 3. Nah, terus sekarang kan teman-teman mau cari P 3,2. Gitu ya, P3,2, N, R. Berarti mau disusun dua ya, mau dipilih 2 dari 3, tapi harus memperhatikan urutan. Berarti apa saja itu? Berarti bisa teman-teman pilih 1, 2 gitu ya, terus 1, 3, dan 2, 3 toh. Tapi ingat, karena ini memperhatikan urutan, maka 2, 1 juga bisa, 3, 1, dan 3, 2. Berarti dapatnya berapa? Berarti P32 dapatnya 6 gitu ya. Nah, karena dari sini kemudian diberikanlah teorema terkait apa? Rumus dari permutasi N, R atau Pn, R gitu ya. Teoremanya pada teorema 34 ya. Misalkan S suatu himpunan dengan kardinalitas S-nya N dan R itu suatu bilangan bulat gitu ya, dengan
syarat gitu ya, R di antara 1 dan N, maka terdapat ini gitu ya, terdapat berapa banyak nih PNR itu sebanyak berapa, N kali N-1 kali N-2 sampai N-R tambah 1 permutasi R dari unsur-unsur pada himpunan S gitu ya. Jadi ada sebanyak ini. Nah, cara hitungnya bagaimana? Intinya sebenarnya kita cuma menggunakan aturan perkalian gitu ya. Berarti kan, nah kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi caranya di sini kita hampir mirip dengan yang tadi, mau pilih 3 orang dari 5 orang untuk berfoto. Tapi di sini gantian, kita mau pilih R gitu ya, mau menyusun R dari apa? Dari N buah unsur yang ada. Ini 1, 2, misalkan sampai R gitu ya. Kita punya ada N unsur. Nah, kita gunakan juga aturan perkalian ya. Nanti ini hasilnya dikali sampai yang terakhir. Nah, perhatikan kalau mau pilih 1 gitu ya, kalau kita mau mengurutkan toh, kita mau mengatur dengan mengurutkan. Itu inti permutasi ya. Berarti kalau di 1 kita bisa pilih berapa banyak? Ada N kan yang mungkin. Nah, kalau 2 ada N kurang 1. Nah, kalau R N kurang berapa? Lihat ya, 1 N. N itu apa? N itu kan sama saja dengan N kurang 0 toh. Kalau 2 N kurang 1, berarti kalau 1 0 2 1. Kalau R berarti apa? Ya pasti R kurang 1. Berarti N kurang dalam kurung R kurang 1. Berarti kalau dikali jadinya apa? N kali N kurang 1 sampai seterusnya, sampai yang terakhir apa? N kurang R kurang 1 ya. N kurang R kurang 1 kan berarti N kurang R tambah 1 toh. Berarti dapatnya N-1 sampai N kurang R tambah 1. Maka terjawablah teorema 4.3 gitu ya. Oke, 4.3 selesai. Kita akan lanjut ke akibat 341. Nah, dari teorema di atas kita bisa nyatakan ternyata rumus permutasi itu dengan menggunakan apa? Faktorial. Gitu ya, rumus permutasi kita bisa nyatakan dengan faktorial ya. Jadi itu adalah akibat langsung dari teorema yang tadi. Akibatnya apa? Gitu ya. Jadi kita bilang punya apa? PNR itu sama saja dengan apa? N faktorial dibagi N kurang N dibagi N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Gitu ya. Sorry, ini tandanya salah ya. Maaf teman-teman, ini tandanya salah. Harusnya apa? 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N. Jadi ya, nanti akan diperbaiki terus dikirim. Gitu ya. Oke. Nah, di sini tapi kalau tadi mulainya dari 1. Di sini kenapa mulainya dari 0? Gitu ya. Kenapa mulainya dari 0? Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini. Nah, berdasarkan teorema 34 gitu ya. Tadi teorema 34 di sini kita peroleh rumusnya kan seperti ini gitu ya. N dikali N kurang 1 sampai N kurang R tambah 1. Tapi ternyata ini kita bisa nyatakan sebagai N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, perhatikan, R-nya di sini bisa 0 tidak? Kalau R-nya 0 apa yang terjadi? Kalau R-nya 0 maka ya N faktorial bagi N faktorial. Bisa toh? Nah, oleh karena itu syaratnya ditambah. R-nya tidak harus dari 1, tapi bisa juga dimulai dari 0. Gitu ya. Oleh karena itu kita peroleh akibat dari 341. Gitu ya. Nah, terus kemudian di situ ada contoh 35. Kalau teman-teman lihat contoh 35 itu dibilang apa? Berapa banyak kemungkinan permutasi huruf apa? A sampai H, gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi permutasinya itu harus memuat apa? Blok A, B, C. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman diminta melakukan permutasi dari huruf ini gitu ya, A sampai H. Tapi dari hasil permutasi itu harus ada ini, A, B, dan C itu harus berurutan kayak begini. Tidak boleh yang lain, tidak boleh terpisah. Begitu ya. Ingat ya, karena ini permutasi berarti CBA itu tidak sama dengan ABC. Gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana? Gitu ya, untuk melakukan permutasi dengan apa? ABC itu selalu berurutan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti ini sama saja dengan apa? Kita mengasumsikan apa? A, B, C itu sebagai satu kesatuan. Baru kemudian kita tinggal permutasi dengan D, E, F, G, dan H. Betul kan? Karena apa? Dimintanya A, B, C ini harus selalu bersama. Jadi tidak boleh terpisah. Nah, oleh karena itu kita anggap saja mereka sebagai satu kesatuan atau satu huruf.
gitu ya. Satu blok A, B, C. Terus ada D, E, F, G, dan H. Berarti tinggal kita permutasi saja. Berarti ada berapa huruf nih? Kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita anggap 6 huruf. Berarti sama saja dengan apa? Permutasi 6 dari 6. Jawabannya berapa? 6 faktorial dibagi 6 kurang 6 faktorial. 6 faktorial, 6 faktorial, 6 kurang 6, 0 faktorial. Berarti dapat 6 faktorial kalau tidak salah 720. Berarti ya, berarti selesai. Gitu ya, jadi caranya seperti itu, gampang saja toh. Nah sekarang di sini permutasinya sudah beres, gitu ya. Contohnya ada banyak, nanti teman-teman coba pelajari, gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu kombinasi, gitu ya. Nah bedanya intinya kombinasi dan permutasi itu adalah kalau kombinasi itu pengaturan R unsur, tapi tanpa memperhatikan urutan, begitu ya. Ingat ya, tanpa memperhatikan urutan. Nah itu adalah kombinasi. Bedanya permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, notasi kombinasi kalau himpunannya ada n unsur yang mau kita permutasi R, maka notasinya Cn, R. Nah, biasanya Cn, R ini juga ditulis dalam bentuk ini ya. Cn, R biasanya ditulis juga dalam bentuk ini toh, nr. Nah, ini adalah namanya apa? Notasi apa? Koefisien binomial, gitu ya. Jadi itu. Nah sekarang kita akan lanjut, gitu ya. Jadi itu adalah notasi untuk kombinasi R atau R kombinasi, gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah bagaimana contoh-contoh? Kita mau lihat yang seperti apa, pengurutan seperti apa, yang pengaturan seperti apa, yang tidak memperhatikan urutan. Gitu ya, kita lihat di sini. Contoh 37, berapa banyak cara memilih pengurus beranggotakan 3 orang dari 4 orang yang tersedia. Nah, kalau kita minta memilih pengurus, berarti kan terserah toh. Pengurusnya tidak harus berurutan ya. Misalkan yang saya pilih, gitu ya. Contoh. Tadi dari berapa orang? 4 orang ya. Misalkan kita punya si A, si B, si C, sama si D. Gitu ya. Kita mau, ini mereka calonnya, terus kita mau milih pengurus 3 orang. Berarti kalau misalkan yang dipilih A, C, D, dan yang dipilih C, D, A, ini kan sama saja, karena kita cuma diminta apa? Memilih pengurus. Berarti kan tidak ada urutan di situ. Berarti apa? Mau pilih A dulu baru C baru D, atau C dulu baru D baru A, atau D dulu baru A baru C, itu sama saja ya. Oleh karena itu, nah inilah contoh apa? Kombinasi, gitu ya. Berarti dari sini caranya bagaimana? Tinggal kita pilih ya. Berarti kita belum belajar rumusnya, ingat. Perhatikan di sini ya. Jadi kita harus tentukan apa saja. Berarti memilih 3 dari 4 toh. Berarti kita hitung C43. C43 itu apa saja? C43 berarti kita pilih 3 bisa A, B. Karena tidak pakai urutan, berarti kita tulis pakai notasi himpunan ya. Karena himpunan tidak memperhatikan urutan toh. Ada A, B, C, A, C, D, gitu ya. Apalagi A, B, D, gitu ya. A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan yang terakhir apa? B, C, dan D toh. Berarti dari sini kita punya C43 hasilnya 4. Nah, dari sini baru kemudian teman-teman lihat diberikan apa? Teorema terkait penghitungan kombinasi yang teman-teman sudah belajar tuh. Gitu ya. Nah, teoremanya bagaimana? Itu ya, banyaknya R kombinasi atau kombinasi R dari suatu himpunan dengan N anggota, gitu ya. Itu adalah notasinya seperti ini. CNR sama dengan apa? N faktorial, gitu ya. Ditulis di sini apa? Ternyata C dari N, R itu adalah apa? N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Begitu. Nah, sekarang kita akan cari kenapa seperti ini. Oke. Nah, buktinya itu sederhana ya. Nanti kita manfaatkan permutasi. Oke, sekarang kita bandingkan permutasi N, R dan kombinasi C, N, R. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Berarti apa? Ternyata kita bisa peroleh permutasi dari kombinasi. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman cari dulu ya. Kombinasi NR, gitu ya. Kombinasi NR, setelah dapat hasilnya, lihat ya, masing-masing dari hasilnya itu kan tidak memperhatikan urutan.
Berarti untuk dapat permutasi bagaimana? Berarti apa? Masing-masing unsur yang diperoleh dari CNR, berarti ya, itu teman-teman lakukan pengurutan di situ. Nah, lakukan pengurutan bagaimana? Hasil dari CNR ini kan adalah apa? Himpunan, berarti ya, anggota-anggota CNR itu apa? Himpunan yang isinya R unsur toh. Misalkan ada A1 sampai AR. Nah, kalau dikombinasi kan tidak perhatikan urutan. Kalau dipermutasi, perhatikan. Berarti bagaimana caranya bawa kombinasi ke permutasi? Kita urutkan A1 sampai AR ini. Berarti sama saja dengan apa? Teman-teman diminta mengurutkan R unsur dari apa? Himpunan yang isinya R. Berarti apa? Sama saja dengan permutasi R, R. Berarti apa? Permutasi dari N, R itu sama saja dengan apa? Kombinasi dari N, R dikali dengan apa? Permutasi R, R. Karena apa? Permutasi dari R unsur dengan himpunan anggotanya N itu sama saja dengan apa? Kombinasi N unsur, kombinasi R unsur dari N unsur himpunan, dari himpunan isinya N, terus kemudian apa? Masing-masing unsurnya dipermutasi. Maka dapat aturan perkalian. Nah, kalau permutasi kan sudah ada rumusnya toh. Itu ya, jadi kita bisa hitung. Ya, kita hitung. Kalau permutasi berarti bagaimana? Berarti permutasi itu kan N faktorial dibagi N kurang R faktorial toh. Ini kan kita mau cari ini CNR nih. Ya, CNR. Kalau PR, R berarti apa? R faktorial bagi R kurang R faktorial toh. R kurang R 0 faktorial 1. Berarti kita tinggal punya ini sudah, ini 1. Berarti tinggal N faktorial bagi N kurang R faktorial. Ini kasih kurung sama dengan CNR dikali R faktorial. Berarti CNR berapa? CN, R dapatnya apa? N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali apa? R faktorial. Dapatlah rumus dari permutasi. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian di sini dikasih juga contoh. Gitu ya. Dikasih juga contoh. Sebelum ke contoh kita masuk ke akibat dulu ya. Akibatnya dibilang ini akibat langsung dari teorema tadi ya. Akibat itu mengatakan bahwa apa? Kalau teman-teman punya ada R dan N itu bilangan bulat tak negatif dengan R kurang dari sama dengan N, maka apa? CNR sama dengan CN dengan N kurang R. Nah, buktinya sederhana ya, diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Teman-teman bisa coba. Nah, kalau teman-teman lihat tadi kan pembuktiannya itu kan caranya cukup asing, gitu ya. Atau kalau bisa dibilang mungkin belum pernah teman-teman pelajari. Nah, pembuktian yang tadi itu adalah namanya pembuktian kombinatorik ya. Jadi di sini diberikan nih definisi pembuktian kombinatorik itu adalah apa? Sebuah pembuktian kombinatorik dari sebuah persamaan itu merupakan apa? Pembuktian dengan menggunakan argumen perhitungan. Gitu ya. Untuk membuktikan bahwa apa? Kedua sisi dari suatu persamaan menghitung objek yang sama tapi caranya berbeda. Itu adalah definisi pembuktian kombinatorik. Gitu ya. Jadi begitu ya. Makanya tadi contohnya yang tadi toh Pn, R sama dengan Cn, R kali PR, R toh. Karena apa? Dari permutasi, cara permutasi kita sudah punya, ternyata sama saja dengan apa? Kita menghitung kombinasinya, baru masing-masing unsur dikombinasi, kita permutasi. Nah, itu metode pembuktian kombinatorik. Nah, contohnya, ini contoh dari kombinasi ya. Berapa banyak cara memilih 5 dari 10 pemain tenis? Berarti kalau pilih 5 dari 10 pemain tidak ada urutan toh, berarti pakai kombinasi ya. Berarti jawabannya C 10 5, dapatnya 10 faktorial bagi 5 faktorial kali 5 faktorial dapatnya 252. Oke, sekian untuk subbab 6.3.